Begitu Ramadan selesai, ibadahnya prei. Kemarin Ramadan sholat malam, taraweh dan witir. Sekarang sholat malamnya terus nopo prei. Itulah getas kerep. Ramadan kemarin tadarus Quran, sekarang Ramadan selesai, tadarus Qurannya terus nopo prei. Itulah getas kerep. Itu namanya lebaran. Begitu Ramadan selesai, semuanya bubaran. Kalau semangat halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern, karena sudah banyak yang jadi urban, merantau ke kota-kota besar, ke luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Ketika 1 Syawal semuanya libur, pengen pulang, mudik ke kampung halaman. Sesampai di kampung halaman pengen bisa silaturahim kepada semua keluarga, padahal waktunya terbatas, nggak mungkin selesai kalau semuanya. Maka dicari cara bagaimana supaya silaturahim bisa terselesaikan dengan cara mudah. Dibikin acara, dalam 2 jam silaturahim selesai. Seperti malam ini halal bihalal. Sedangkan Syawalan itu semangatnya santri yang harus mengikuti sunnah Nabi. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal tok til. 1 Syawal tok til, jangan dirubah tok tol loh ya. Kok cuma 1 hari? Ya, sebab Idul Fitri itu adalah hari raya kecil. Hari raya yang besar itu Idul Adha. Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha disebut hari raya besar. Mari kita buktikan. Dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok til. Idul Adha 4 hari, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar mana? Moh kurang semangat. 1 dengan 4 lebih besar 4. Makanya Idul Adha itu hari raya yang lebih besar. Dari segi pengorbanan, Idul Fitri cuma nyembelih ayam, Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi besar mana? Sapi. Makanya Idul Adha itu hari raya besar, Idul Fitri hari raya kecil. Idul Fitri cuma mengeluarkan zakat fitrah, beras 2,8 kilogram. Gampangannya 3 kilogram beras, cuman itu yang dikeluarkan ketika Idul Fitri. Idul Adha bagi yang mampu wajib menjalankan ibadah haji puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat korban, nyembelih sapi, minimal kambing, karena korban itu ndak boleh nyembelih tekek. Yang ketawa itu ndak pernah korban, sukanya menghabiskan daging korban. Santri harus bersikap adil. Yang kecil ya dikecilkan, yang besar ya harus dibesarkan. Yang harusnya kecil ya dianggap kecil, yang harusnya besar ya dianggap besar. Jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Umumnya masyarakat Getas Kerep itu kebalik pemahaman dan prakteknya. Mestinya Idul Fitri hari raya kecil, ya biasa kecil-kecil saja. Yang harus dibesarkan Idul Adha. Tapi masyarakat Getas Kerep kan kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju aja nggak cukup 3 ibu-ibu, belum dalemannya.
belum jilbabnya, belum BH-nya, belum lagi biaya untuk departemen perbadokan, belum anggaran untuk jalan-jalan, untuk pesta. Sehingga karena Idul Fitri itu anggarannya geden-gedenan, dibesar-besarkan, waktu Idul Adha kehabisan anggaran sampai nggak bisa kurban. Ini kebalik. Santri itu Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal saya dan amal Anda semua. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakune wong Idul Fitri niku wonten papat, maka disimbolkan pakai kupat. Artinya laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, kata orang Jawa, kupat ngaku lepat, lontong olo-olone kotong, lepet sing olo disilep rapet. Loh, angel golek kiai nerangke ngene iki angel. Mula ya larang. Pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Loh, kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu artinya laku papat. Itu sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat dijadikan sebagai syarat, padahal sebenarnya cuma isyarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini harus diulang, dijelaskan secara detail. Kayaknya masih belum paham. Soalnya yang saya hadapi ini cantik-cantik, cuma sebenarnya isyarat. Kupat itu laku papat, tapi oleh masyarakat dianggap syarat. Makanya sampai ada hari raya kupat. Betul? Para sesepuh kita dulu itu kalau ngajar anak cucunya, kalau didik anak cucunya sering pakai isyarat supaya mudah diterima. Kenapa? Karena waktu itu belum siap. Dikasih ayat Quran langsung, dikasih hadis langsung, belum siap. Bisa-bisa nolak nanti. Kalau tahu bahwa Quran dan hadis akan ditolak, jangan dipaksakan untuk disampaikan, dosa nanti. Wis ngerti nek orang nrimo kok dipaksa, malah dosa. Ini pengumuman, mumpung inget bapak-bapak misalnya istrinya cerewet, istrinya berani, itu belum bisa dinasihati pakai Quran hadis, Pak. Jangan langsung qala ta'ala, qala nabi. Akhirnya istri malah berani, istrinya nolak ayat Quran. Yang nanggung dosa siapa? Bapak sebagai suami udah tahu kalau istrinya begitu, dikasih ayat Quran, sehingga ayat Qurannya diprek. Saya ini kan tukang ceramah. Coba menurut Bapak Ibu, saya kalau di rumah di hadapan istri, saya yang nyeramai istri atau yang diceramai? Betul. Kalau dikasih langsung ayat Quran, langsung hadis, bisa-bisa ditolak. Maka pakai isyarat. Warga Getas Kerep ini misalnya langsung suruh ngeluarin duit untuk syukuran, biasanya berat. Karena orang sini kan agak pelit-pelit. Tapi kalau dirayu supaya hidupmu selamat, bikin selamatan, masak-masak, nanti ada ingkungnya gini, maka hidupmu akan selamat. Enteng. Padahal makanan itu nilai duitnya juga besar. Tapi kalau berupa makanan, ora eman. Nek berupa duit, eman. Nggih napa nggih?
ketara potonganmu. Makanya dinamakan selamatan supaya uripe as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu tolak bala. Dalilnya itu. Tapi kalau langsung dikasih qalan Nabi, masyarakat nggak mau nerima. Nah ketika selamatan suruh bikin tumpeng, itu artinya 5 waktu sing mempeng, jangan sampai ditinggalkan. Atasnya lancip disebut buceng, itu artinya le nyebut sing kenceng, leh zikir ojo nganti kendo. Ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kalau dikasih qala ta'ala nggak mau nerima, maka dikei isyarat buceng, ne nyebut sing kenceng. Tapi sama anak-anak muda dipleset-plesetkan. Tumpeng nek pengen metu kudu mempeng, buceng supaya mlebu kudu kenceng. Duh, kayak manten itu orang Jawa luar biasa loh filosofinya. Isyarat manten di pelaminan itu biasanya didampingi 2 anak perempuan kecil-kecil yang wajahnya mirip, disebut kembar mayang. Itu isyarat. Kembar itu sama, mayang itu beda. Kembar tegese podo, mayang tegese bedo. Artinya apa? Manten laki-laki dan perempuan itu tujuannya sama, tapi karakternya berbeda. Wong lanang karo wadon tujuane podo, ning wonge beda, sifate beda. Sama kayak lampu, supaya bisa nyala kabelnya harus beda, plus sama min, supaya tujuannya nyala. Kabelnya positif karo negatif. No lampu kok kabelnya podo positif konslet, lampu kok kabelnya podo negatif konslet. Mantenan begitu malam pertama masuk kamar, loh bojoku kok podo karo aku, LGBT, konslet. Karena memang laki-laki dengan perempuan itu beda. Bapak sama ibu itu kan beda. Bapak suka mengecilkan hal yang besar, kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Wong lanang kuwi senengane nyileke barang sing gede. Masalah gede iki dianggap cilik. Lah nek wong wadon kan senengane gedhekke barang sing cilik. Barang cilik kecekel wong wadon langsung dadi gede. Iki sing diguyu yang mana ini ya? Memang beda. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki itu lebih mengedepankan pikiran, perempuan lebih menggunakan perasaan. Suami itu pakai pikiran, istri pakai perasaan. Makanya kalau terjadi cekcok suami istri, suami biasa ngomongin istrinya, sampeyan orang mikir. Makanya bu mikir, kata istrinya, ya sampeyan wong lanang orang ngerasake dadi wong wadon. Halo, dilanjut. Laki-laki itu pakai pikiran, kalau ada apa-apa mikir. Beda dengan perempuan, kalau ada apa-apa pakai perasaan. Ada ular besar masuk rumah, keloket. Wong lanang mikir, gimana caranya ngusir ulo, gimana caranya mateni ulo, golek kayu gepuk pentungi ulone. Lek wong wadon mboten, wong wadon ini pakai perasaan. Omah kok klebon ulo keloket langsung ulo. Dipikir nek gejuk-gejuk kayak gini ulone ngeleles mati. Halo, ibu-ibu misalnya lagi masak, kompor yang meledak, dor, lah meledak kok, masa kompornya meledak, cerut. Lo laki-laki kalau ngelihat ada kompor meledak, api berkobar-kobar, mikir, nyari kain basahi, kebyoke, golek banyu siramke. Lah nek wong wedok kan dikira kalau ditangisi terus apinya mati.
mau pergi ke Jakarta pakai kereta, begitu nyampe stasiun ketinggalan keretanya udah berangkat. Lek wong wedok nangis, ketinggalan kereta, dipikir nek ditangisi terus keretanya sing wis berangkat mundur serut. Lek wong lanang ora, wah ketinggalan kereta piye carane mangkat, ono truk lewat celingkrik munggah gandul truk. Terus nanti manten itu balang suruh. Orang dulu gitu. Ini isyarat balang suruh. Suruh itu tegese ora kok kesusu leh weruh. Maksudnya ngangsu kaweruh agar sama-sama weruh, sama-sama mengetahui, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Kalau dalam bahasa ayat Qur'annya lita'arafu, agar saling mengenal, saling mengetahui antar suami istri. Duh, ini isyarat. Begitu pengantin sudah deket, coba toh diperhatiin, mangke manten kakung, manten lanang midak telur, ngidein ndok nganti pecah piar, manten wadon mijii kok misui. Lah ini artinya apa? Rumah tangga itu seperti telur. Orang berkeluarga itu seperti telur, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jibek, judek. Maka suami sebagai kepala rumah tangga harus bisa memecahkan masalah seperti memecahkan telur itu, mencari solusi. Istri membantu, memberikan dukungan dan doa, ikut berpartisipasi. Maka istri harus punya rem cangkem, suami harus punya rem tangan. Jangan sampai istri nggak punya rem cangkem, ada masalah langsung cangkemnya wadak. Suami nggak punya rem tangan, ono masalah plok tangannya plok, istrinya etek-etek, suaminya plok. Jadilah rumah tangga itu mereknya etek-etek,